tersangka menikam pelaku pada saat adegan 21. Jadi terkait dengan itu, bahwa dengan adanya perkara ini, kami menerapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 35 tahun 2014, di mana ancaman hukumannya di sini adalah 15 tahun penjara. Kalau yang DPO Berarti ini 2 ya. Silakan. Oke. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa menggelar rekonstruksi kejadian terkait tewasnya pria seorang pelajar SMA di Bajeng, Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Sebanyak 10 tersangka memperagakan 24 adegan di halaman kantor Polres Goa pada Senin 23 November 2020. Diketahui pria berinisial AM 17 tahun tewas dibunuh dan mayatnya ditemukan warga dengan usus terburai di area persawahan inspeksi kanal pengairan, tepatnya di Dusun Kampung Beru, Desa Panjangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Minggu 8 November 2020 lalu. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk 10 orang pelaku atas dugaan pengeroyokan tewasnya korban. Dalam rekonstruksi itu, polisi menghadirkan 10 orang tersangka, 4 orang diantaranya dewasa dan 6 orang masih di bawah umur. Rekonstruksi dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, Ajun Komisaris Polisi Jupri Nasir, dan turut dihadiri Kasipidum Kejaksaan Negeri Goa, pengacara tersangka dan pengacara korban, serta para penyidik Polres Goa. Ke-10 tersangka melakukan reka ulang adegan per adegan. Adapun jumlah adegan dalam rekonstruksi tersebut sebanyak 24 adegan. Pada adegan ke-21, terlihat otak pelaku berinisial MF, 17 tahun, menikam perut korban dengan sebuah badik yang dimilikinya. Kasat Reskrim Polres Goa, Ajun Komisaris Polisi Jupri Nasir mengatakan, rekonstruksi itu digelar untuk mendapatkan keterangan petunjuk atau bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi serta kronologis kejadian yang sebenarnya. Pihaknya pun masih mendalami kasus yang membuat geger warga Bajeng, Kabupaten Goa tersebut. Atas perbuatan itu, 10 pelaku tersebut dijerat pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Adapun motif pelaku utama nekat menghabisi nyawa korban diduga karena korban sirik napace atau malu dan cemburu istrinya sering diganggu korban. Yang ada dalam itu di dalam bagaimana dia? Sudah sama atau bagaimana? Ya, dokter ya. Ini
Mana badinya? Teriak. Bagaimana cara berteriakmu? Teriak begitu kau teriak. Apa dia bikin? Berteriak kau? Pas berteriak keluar Farid, dia langsung turun. Turun. Motor. Mari sini. Sudah sini. Langsung keluar. Baik, terima kasih rekan-rekan dari media bahwa kita baru-baru sama-sama menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 7 November 2020 di Bajeng, di mana di situ tersangkanya ada 10 orang yang kita amankan. Terus bahwa di dalam kasus penyelidikan yang kami sudah tingkatkan ke penyidikan, di situ ada 10 tersangka, di mana ada 4 dewasa, kemudian pelakunya ada 6 di bawah umur. Rekan-rekan media bahwa baru-baru kita selesai melaksanakan rekonstruksi apa yang dia perankan masing-masing ke 10 tersangka yang kita jadikan tersangka. Sudah jelas peranannya masing-masing sudah ada semua, dan dalam hal ini untuk lebih menguatkan lagi pada saat baru-baru kita melaksanakan rekonstruksi, kami dari Polres Goa memanggil dari pihak kejaksaan yang diwakili oleh jaksanya dan Pak Kasbidum. Terus kami juga panggil lawyernya, tersangkanya yang baik dari korban maupun dari tersangka semua ada, untuk sama-sama kita menyaksikan adegan sesungguhnya yang mereka lakukan pada para tersangka itu. Bahwa kami jelaskan bahwa dari rekonstruksi yang baru-baru kita laksanakan, di situ ada 24 adegan. Dan dari ke-10 tersangka yang kita sudah pelaku yang sudah kita jadikan tersangka, sudah masing-masing dari 10 tersangka itu sudah jelas dia punya peranan masing-masing. Namun dalam hal ini motif dari permasalahan adalah saudara Farid bersama dengan istrinya Adel, yang berawal dari sumber permasalahan yang awalnya sudah kami sampaikan bahwa motif dari permasalahan ini adalah terkait dengan, menurut pengakuan hasil penyelidikan kami, bahwa korban mengganggu istri tersangka. Untuk adegan ditusuknya ini si korban ke adegan keberapa? Itu pada saat tersangka ditusuk atau ditikam oleh tersangka menikam pelaku pada saat adegan 21, di mana saat itu oleh tersangka Farid sudah memanggil semua teman-temannya untuk berkumpul dan sama-sama menuju ke TKP, salah satu TKP di Bajeng, pinggir Farid. Setelah sampai korban, di situ istri tersangka atas nama Adel sudah duluan di TKP. Terus kemudian dipanggillah korban oleh Adel untuk bertemu, dan disitulah saudara Farid bersama teman-temannya sudah siap siaga atau sudah bersedia di TKP pada saat itu, untuk pada saat korban datang dan melakukan aksi atau melakukan penikaman terhadap korban. Ini si korban Pak sempat berdiri ya Pak setelah itu? Korban sempat berdiri karena pada saat korban menghampiri istri tersangka atas nama Adel, di situ Adel berteriak minta tolong. Terus tiba-tiba muncul saudara Farid bersama 2 temannya menghampiri korban, dan pada saat dia hampiri langsung saudara Farid melakukan penikaman kepada korban yang mengenai pada perut bagian sebelah kanan dan usus terburai. Terus kemudian 2 temannya melakukan pemukulan. Terus teman yang lain melakukan penjagaan atau jaga-jaga di sekitar TKP jangan sampai ada masyarakat yang lewat. Berapa kali penikaman? 1 kali penikaman. Pak, kalau dilihat dari motifnya, apa tidak ada indikasi hubungan asmara antara pelaku dan dalam yang kami dalami, dengan adanya ini memang berawal dari antara si istri tersangka atas nama Adel sering cek atau berhubungan lewat WA. Di situ ditemukan oleh saudara Farid istri tersangka atas nama Farid itu, sehingga di situ muncul kecurigaan saudara Farid, sehingga menyampaikan istrinya bahwa kenapa sampai kamu ada hubungan atau sering WA dengan korban. Namun dijelaskan oleh istrinya bahwa dia sering mengganggu saya. Di situ akhirnya berencana antara Farid suami istri untuk melakukan pertemuan, dan di situ akan melakukan penikaman. Jadi terkait dengan itu
bahwa dengan adanya perkara ini kami menerapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 35 tahun 2014, di mana ancaman hukumannya di sini adalah 15 tahun penjara. Kalau yang DPO Pak? DPO ada DPO satu orang yang sementara kami sementara cari. Sudah 10, tapi ada lagi DPO, ada satu lagi yang sementara yang nanti setelah kami insyaallah dalam waktu dekat kalau kami akan temukan dan akan kami lakukan pemeriksaan terhadap DPO apa peranannya dia. Artinya total 11 semua ya Pak? 11 ya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Herman Taruna melaporkan. Siap.